Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam salam tak lupanya kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu dan kolega kecil kita dimanapun berada, pada saat ini saya akan share ya tentang mengapa bersekolah ke luar negeri ya, atau mengapa bersekolah ke Jepang ya. Nah ini semua agar menjadikan referensi ya bagi kita bangsa Indonesia, agar kita bisa memilih jalan yang lebih baik ya, untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus kita, agar mereka lebih baik kualitasnya dari pada kita-kita ini ya. Kemudian juga agar mereka bisa kita tumpangi pada saat kita tua nanti ya. Jadi pada saat kita tua mereka lah yang akan mengisi berbagai lini, yang berbagai sektor di negara kita. Tentunya kita harus mempersiapkan generasi muda yang lebih baik ya, karena persaingan global itu tengah terjadi. Ya buktinya saat ini, misalkan di Indonesia ada masalah ya, masalah apapun pokoknya gitu ya, di dunia maya orang di luar negeri manapun bisa mengetahui ya. Nah ini sudah terjadi globalisasi namanya. Persaingan apapun ya, jadi kita harus menyiapkan generasi kita lebih baik daripada kita. Kita akan menitipkan masa depan bangsa, kita akan menitipkan ya masa depan keluarga kita, ya perjuangan keluarga kita kepada anak-anak kita gitu ya. Dan juga marilah dari sekarang kita coba berpikir lebih luas ya. Jadi anak-anak kita ini nggak hanya nggak hanya akan berperan untuk dirinya sendiri, tapi juga sedapat mungkin gitu ya kita ajak untuk bisa ikut serta dalam perjuangan dalam keberlangsungan masa depan bangsa kita. Jadi kita juga harus mau ya. Astagfirullah. Jadi kita juga harus mau untuk mensupport anak-anak lain ya. Tidak hanya anak-anak kita saja ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita tua nanti ya, nggak hanya anak kita saja yang akan mengurusi kita kan. Ada banyak anak-anak orang lain gitu. Jadi sekarang marilah kita tingkatkan kepedulian kita untuk mensupport anak-anak yang lain juga agar mempunyai pendidikan yang lebih baik, agar mempunyai potensi diri yang lebih baik. Gitu. Nah, baiklah, saya di sini perlihatkan ya ada slide, jadi kita bisa lihat di slide ini ya. Nah, kita bisa merasakan ya bagaimana sih kondisi negeri kita saat ini. Kita Indonesia adalah negara yang sangat kaya ya. Negara yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lautan yang luas ini kita punya ya. Terus juga dalam laut ada berbagai macam sumber daya alam ya. Ikan-ikan ya, berbagai ikan yang kita punya. Terus hutan, hasil tambang ya, batu bara, minyak bumi, ya, aspal, ya, gas, ya, timah, nikel, emas, gitu ya. Banyak sekali hasil tambang, rempah-rempahan itu juga ya. Nah ini semualah yang menjadi
daya tarik ya, kenapa kita waktu dahulu ya Belanda menjajah kita ratusan tahun. Kemudian juga ada bangsa-bangsa lainnya, termasuk bangsa Jepang yang menjajah Indonesia gitu. Kenapa? Karena ya salah satu daya tariknya itu saat itu mereka melakukan apa ya perebutan daerah kekuasaan untuk ekonomi ya intinya ya. Jadi karena negara kita banyak sumber daya alam, mereka pengen ya tertarik ya, untuk menguasainya. Nah, eh, tahun 45 kita sudah merdeka ya. Tapi apakah kita betul-betul sudah merdeka? Ya? Nah, saat ini banyak terbuat berita ya, berbagai macam berita. Misalkan daerah ini sudah dikuasai ini, daerah ini sudah dikuasai ini. Ada ya banyak berita ya dan banyak kenyataan memang gitu. Banyak warga Cina yang datang ke Indonesia gitu, warga asing yang bikin perusahaan Indonesia yang membeli tanah, yang menggusur rakyat seperti itu ya. Saya sebagai anak bangsa yang ada di luar negeri sungguh miris ya mendengarkan dan mengetahui semua berita-berita yang ada di Indonesia ya tentang kondisi negara kita ini. Nah, bagaimana kita mengatasinya ya? Kita sebagai rakyat nih, gitu. Sementara hal itu kan terus berlangsung. Makanya salah satu perjuangan di ACI kita ya, kami berpikir ya, mendingan anak-anak kita ini sekolah di luar negeri gitu. Karena apa? Karena ya sekolah di dalam negeri ya, dengan sarana dan prasarana ya ala kadarnya. Sementara di luar negeri mereka bisa belajar lebih dahsyat lagi. Mereka akan lebih bisa menggali apa potensi diri mereka akan lebih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi mereka diharapkan jadi pakar-pakar gitu ya di berbagai bidang. Nah inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita gitu ya. Karena dengan adanya manpower yang berkualitas, ya insya Allah masa depan bangsa kita akan membaik ya. Kita punya ahli ya, kita punya kemampuan ya, kita punya ahli, terus juga kita punya sumber daya alam gitu ya. Insya Allah kita bisa lebih baik ya. Tentunya ya kan banyak yang berucap ya, walaupun sudah sekolah terus tidak terpakai juga di negara. Ya silahkan berkontribusi kalau emang baik gitu ya, silahkan berkontribusi dulu di luar negeri melakukan riset dan apa. Nah kalau negara melihat kita memang berkualitas ya punya potensi, misalkan mendapatkan apa capaian riset yang baik dan malah di ACI kita nih saat ini ya seperti Pak Priyadi Kahar kan beliau malah mengusahakan riset kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dan itu dananya dari Jepang. Jadi ada yang sudah berjalan 5 tahun yang sudah ya itu ada dana dari 10 perusahaan besar di Jepang, 10 perusahaan top besar di Jepang itu yang mendanai riset tersebut ya. Nah kalau ada banyak anak bangsa yang seperti itu di berbagai bidang, gitu ya, tentunya kita akan bisa maju ya. Nah jadi di sini saya akan menyampaikan ya banyak poin-poin yang sangat menguntungkan ya bagi anak-anak kita bila mereka diberikan kesempatan untuk lanjut studi ke luar negeri ya. Sumber daya alam kita bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nanti bisa ya diolah ya oleh anak bangsa sendiri, bisa dieksplorasi oleh anak bangsa sendiri gitu ya. Terus juga kita bisa punya kemampuan mencipta. Nah saat sekarang gitu Indonesia punya mata uang yang sangat lemah ya dibandingkan yen tahun 1966 sampai 1976. Satu yen itu sama dengan 1 rupiah ya. Nah sekarang 1 yen itu sekitar 142 rupiah. Kenapa kita terus merosot ya? Karena tidak ada potensi Indonesia itu ya kemampuan mencipta ya yang bisa menjadi kebanggaan kita gitu ya. Artinya secara internasional ya kita masih lemah gitu ya. Ya tidak dipungkiri ada secara personil yang sudah menemukan ciptaan-ciptaan di perguruan tinggi, tapi juga support pemerintah itu sangat kecil. Katakanlah seperti ya beberapa alumni Jepang yang sudah pulang ya punya temuan, terus ada kendala-kendala seperti itu. Jadi jalannya, marilah kita tetap berjuang, lihat kompetensi diri dulu, gitu ya. Insya Allah kalau misalkan memang itu sudah kelihatan, ya, itu ya semoga kita mendoakan ada pemimpin yang
diizinkan Allah untuk memimpin negara kita yang lebih baik, yang punya visi misi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, yang punya visi misi untuk memajukan generasi Indonesia gitu ya, yang punya visi misi untuk memacu kemampuan anak-anak Indonesia untuk mencipta dan memberikan ruang serta media untuk anak-anak bangsa yang sudah punya potensi diri ya, untuk mengekspresikan potensi dirinya. Sehingga diharapkan di masa depan kita punya kemampuan ekspor, tidak hanya bahan mentah ya, tapi ada produk-produk dari Indonesia. Nah, seperti di Jepang ini, mereka kan tidak punya apa-apa ya. Kalau kita tersesat ke hutan Jepang, tidak ada durian, mangga, atau salak, atau semuanya yang bisa dimakan gitu. Kecuali hanya ada buah kaki, dan itu hanya ada di musim dingin ya. Jadi itu sangat minim sumber daya alam mereka ya. Tapi dengan sistem pendidikan yang baik ya, di mana moral mereka kuatkan dari dini, ya, dari 0 tahun itu, ajaran-ajaran dan materi akhlak yang Allah instruksikan ya kepada Nabi Muhammad untuk membawa ajaran-ajaran moral kepada umat manusia di dunia ini. Ya, mereka terapkannya di Jepang. Ini logika berpikirnya gampang. Kita bisa melihat kalau moral anak tidak dibentuk dari dini, itu anak-anak akan bertengkar, susah untuk ya berteman, susah untuk nakayoku gitu ya, susah untuk meminta maaf. Kalau nggak meminta maaf, nanti hatinya nggak plong gitu ya, punya dendam, sehingga bekerja sama dengan baik tidak bisa gitu. Nah, semua ini kan kita banyak temui di Indonesia ya. Kita susah untuk bekerja sama. Kita susah punya teamwork yang baik. Kita susah untuk mendapatkan misalkan staf-staf yang bersedia istiqomah berjuang kayak gitu. Itu sangat susah. Jadi kalau moral sudah baik, program bisa dilaksanakan. Kita bisa hidup rukun damai, ya. Kemudian berkarya dengan baik, seperti itu. Program-program yang kita rencanakan bisa berjalan lebih baik karena sudah diminimalisir ya hal-hal yang menjadi penghambat untuk suatu program terwujud. Ya. Nah, mungkin kita semua sepakat ya bisa memahami hal ini. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih secara detail ya mengapa bersekolah ke luar negeri. Kemudian apa sih keuntungannya? Ini dari segi kondisi yang ada di Jepang ya. Kalau tadi di aji kita kami sangat merekomendasi anak-anak Indonesia untuk pergi ke luar negeri karena masih minimnya fasilitas, prasarana dan sarana. Kemudian juga lingkungan yang kurang kondusif seperti itu ya. Jadi banyak gangguan-gangguan di Indonesia, misalkan keamanan. Ya, baru-baru ini kita juga mendengar ada 6 orang anak bangsa yang tewas, gitu ya, dengan kondisi yang sungguh menyedihkan seperti itu. Kan sebenarnya adalah wujud dari moral yang tidak khatam ya sampai di SD ya. Kalau di Jepang ya sampai di SD Jepang mereka sudah khatam moralnya. Nah, SMP mereka sudah pada fokus untuk mengisi sains dan kemampuan berekspresi lebih luas lagi ya, kemampuan menggali potensi anak lebih luas lagi. SMA juga lebih pada penjurusan dan persiapan masuk ke universitas. Ya, masuk universitas juga mereka dibahas satu persatu minat bakatnya. Nah, baik. Ini ya, kita lihat di slide ini. Ya. Nah, ini mengapa belajar ke luar negeri, mengapa belajar ke Jepang. Nah, ini adalah salah satu buku yang kami tulis di aci kita ya, Rahasia Merdeka Studi dan Mendapatkan Beasiswa ke Jepang. Ini terbitnya 2008. Nah, ini merupakan buku yang mungkin pertama kali yang diterbitkan oleh student di Indonesia
yang ditulis secara berjamaah ya, dan juga merupakan buku panduan ya, salah satu buku panduan untuk ayo studi kebinekaan. Terus ada yang program S1, program S2, dan program S3. Baik yang beasiswa pemerintah Jepang membuka mahasiswa, kemudian S2 ya, baik yang membuka mahasiswa atau beasiswa pemerintah lain, beasiswa dari perusahaan atau foundation lainnya, itu juga S3, dan ada juga persiapan untuk masuk ke Universitas Jepang ya, artinya belajar bahasa Jepang di Jepang. Jadi ada beragam kisah ya, dan ini sangat bagus dibaca. Nah, ini mengapa belajar ke luar negeri? Meningkatkan potensi diri, ya, wawasan, kemudian link untuk mewujudkan potensi diri di dunia internasional. Ketika kita belajar di Jepang, ya mereka punya fasilitas yang jauh lebih baik daripada kita di Indonesia. Jadi riset kita, katakanlah untuk zat peralatan, gitu, malah seperti saya ya, semuanya itu milik dari profesor sendiri. Jadi kita nggak minjem alat ke sana kemari, kita nggak pindah-pindah lab. Pokoknya semuanya lengkap ya, dari hulu sampai hilir, baik zat, kemudian peralatan yang digunakan dalam riset genetik engineering, bioengineering, bioprotein, kemudian juga bioprocessing, bioprocessing artinya tingkat produksi polimer, kemudian juga analisis polimer, AFM, kemudian juga peralatan lainnya, sampai ke peralatan polimer aplikasi dari polimer yang diekstrak dari mikroba. Jadi dari satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya terintegrasi di bawah satu bimbingan profesor. Jadi kita punya wawasan keilmuan yang luas. Tidak hanya tahunya genetik engineering, tahunya biosintesis polimer gitu. Tidak hanya tahunya bidang biologi, biokimia, bioproses. Kita juga tahu tentang polymer science, gitu. Kita juga tahu tentang polymer, aplikasi polymer, gitu. Pembuatan produk-produk dari bahan dasar biopolymer. Kita juga punya link pertemanan karena di bawah lab Profesor Doi Sensei ini banyak pakar ya. Jadi dia juga punya berbagai negara. Jadi, karena hebatnya beliau ya punya dana riset yang besar, sehingga mampu membayar banyak tenaga postdoktoral, dan itu bayarannya juga lebih tinggi ya daripada profesor-profesor lainnya, yang biasanya rata-rata kalau postdoc itu gajinya sekitar 350.000 ya. Kalau beliau bisa menggaji ada yang 460.000 ya, sampai 6 juta yen per tahun, itu ada itu tenaga postdoktoralnya. Kalau tenaga postdoktoralnya ada di luar negeri, katakanlah di Amerika, di Eropa, di China, dia akan memanggil mulai dari biaya kedatangan, kepindahan, itu semuanya dibayarkan dari dana riset. Nah, Prof. Doi ini banyak sekali tulisan-tulisannya, kemudian buku-buku terbitan, buku-buku yang ditulis oleh beliau ya. Jadi pakar biopolymer di dunia ada 5. Dari Jepang ya beliau yang pakar utamanya untuk biopolymer. Sehingga lab kami itu terkenal lab yang cukup kuat. Sekarang mereka tersebar ya, orang-orang yang sudah pernah bekerja di labnya Profesor Doi atau murid-murid Profesor Doi malah sudah ada yang jadi profesor. Jadi adik kelas saya di Kyoto University ya masih muda, ya paling sekitar 32 tahun ya, sudah jadi profesor di Kyoto University.
itu memang nasibnya baik, dia selalu berada di bawah Prof. Doi dan kemudian juga membina riset ya, mengepalai sebuah departemen. Nah, saya ya punya ilmu kayak di Amerika ada yang sudah jadi ibunya Jepang, bapaknya Amerika. Nah, saat ini dia sudah jadi rektor di Universitas kemudian di Malaysia seperti sudah yang sering datang untuk international conference ya di Indonesia. Terus di Tokyo University sudah jadi profesor juga. Kemudian di Tokyo Institute of Technology ya. Terus di Hokkaido University ya, ada di Chiba gitu. Jadi ada banyak murid-murid Prof. Desi Harijati, ada banyak para pakar yang pernah bekerja di bawah bimbingan Prof. Dodi yang sudah menjadi profesor di berbagai universitas baik di Jepang sendiri maupun di luar negeri termasuk di Cina. Nah, kemudian bisa bersekolah gratis ya dan tersedia banyak beasiswa. Memang di Jepang orang kalau kaya tidak menurunkan kekayaan pada anaknya. Dan juga perusahaan-perusahaan di Jepang saat ini banyak yang sifatnya perusahaan yang dipunyai oleh umat agar orang Okanemochi, orang kaya itu tidak hanya berada dari satu garis keturunan. Karena itu tadi ya, moral mereka sudah dibentuk dari dulu sehingga apapun yang diemban, tugas yang diemban, gitu, amanah yang diemban, itu kepercayaan yang diberikan itu bisa apa ya, bisa mereka menjalankan memegang amanah itu dengan baik ya. Jadi sekarang banyak kebijakan perusahaan-perusahaan itu yang sifatnya umum. Nah, perusahaan itu kalau dia dia selalu mengeluarkan dana CSR ya, dana yang berasal dari umat dia berikan kembali kepada umat. Salah satunya adalah support untuk pendidikan. Banyak mereka titipkan dana di universitas-universitas di berbagai universitas ada. Nah, apalagi di universitas negeri, ya, apalagi di universitas negeri yang merupakan top university, national university di Jepang. Katakanlah Kodai, ya, Tokyo University, Tokyo Institute of Technology, kemudian Osaka University, gitu, Kobe University, Kyoto University, itu kan universitas-universitas yang merupakan top nasional di Jepang. Ya. Nah, itu sangat banyak. Khusus di Tokyo Institute of Technology sendiri ya, saya pernah tahu karena waktu pertama masuk sebagai mahasiswa doktoral di Tokyo Institute of Technology itu saya tergolong menggunakan dana pribadi. Karena suami bekerja, ya, jadi apply-nya secara pribadi. Dan kemudian sebulan setelah terdaftar, resmi terdaftar, itu direkomendasikan oleh universitas untuk mendapatkan beasiswa. Nah, apalagi doktoral program merupakan peringkat pertama yang direkomendasikan oleh universitas. Jadi dia doktoral program, kemudian master program dan undergraduate program. Jadi universitas yang mendistribusikan beragam macam beasiswa itu untuk si mahasiswa dilihat ya kalau ada malah beasiswa yang khusus hanya untuk orang Indonesia saja. Nah kalau menunggu di Indonesia memang sangat terbatas ya, hanya ada beasiswa membuka Ratusya itu di Indonesia Raya juga sangat terbatas kesempatannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan ekonomi, tidak ada salahnya meminjamkan dana keberangkatan awal untuk anak. Nanti insya Allah itu anak akan bisa mengembalikan. Tapi kalau hanya menunggu di Indonesia saja, memang posibilitasnya sangat sedikit. Ya, persaingannya sangat ketat. Ya. Harus bersiap jauh hari untuk memenangkan beasiswa
bisa mendapatkan sistem dan kualitas pendidikan yang baik. Banyak seperti yang saya sampaikan, saya sendiri berada di luar, itu tidak hanya aja yang hebat ya, ada banyak karena di Jepang ini setiap tahun mereka memenangkan hadiah Nobel ini sebagai bukti nyata bahwa mereka betul-betul melakukan penelitian dengan baik, terencana, terprogram, sehingga jelas hasilnya, dan itu dibuktikan dengan penghargaan yang Nobel Prize. Jadi kita bisa belajar dengan pakar, ya, ya, orang Jepang mereka nggak banyak ngomong. Kalau di sini tidak hanya ngomong-ngomong aja gitu. Jadi mereka tuh banyak bekerja, ada data, ada hasil, baru dipresentasikan. Kita di Indonesia kan kebanyakan ngomong ya, pintar ngomong, ya. Tapi data sebenarnya tidak seperti itu. Dan juga fasilitas-fasilitas di perguruan tinggi umumnya masih sangat kurang, ya. Sangat jauh tertinggal, ya. Masih dibandingkan dengan universitas di sini. Negara maju bisa melakukan riset dan penelitian mendalam dan spesifik. Mendalam artinya betul-betul kita tuh melakukan riset yang ya sesungguhnya tidak hanya kajian-kajian preparation saja, tidak hanya sekedar riset saja ya. Kemudian juga unik artinya karena masing-masing profesor itu dia punya tema-tema penelitian sendiri, itu yang unik dan spesifik. Kemudian kendala penelitian karena masalah dana dan kurangnya fasilitas dapat diatasi. Kendala penelitian itu sangat kecil. Kebanyakan yang merupakan kendala yang misalkan ya hubungan yang tidak baik dengan profesor, ya. Komunikasi yang tidak baik, terus juga adaptasi di lab seperti itu. Kalau kita melakukan riset dengan baik, kemudian juga melakukan report, terus ada komunikasi, mau dibimbing, mau diarahkan, itu insya Allah ada kemajuan. Karena di Jepang ini profesor itu nggak ada yang dia cari project keluar ya. Mereka tuh selalu standby di ruangannya. Kecuali saja kalau ada meeting, kalau ada conference, ya, itu baru mereka. Kalau ada ya tugas keluar seperti itu tidak sangat banyak. Artinya ketika kita ada masalah kita bisa berkonsultasi. Dan juga di sini hebatnya ya di luar negeri hebatnya khususnya di Jepang ya ada kesempatan senior membimbing junior. Kita tidak dibiarkan sendiri bekerja. Jadi kita ada yang membimbing kita tuh ada mahasiswa doktor ya, mahasiswa doktor ya dibimbing oleh asisten profesor gitu. Dan kita briefing pagi gitu kita laporan ini akan dikerjakan gini-gini. Nah nanti sore kita bisa laporkan hasilnya, perkembangannya ini. Jadi kendala riset itu nggak ada. Nah tingginya peluang publikasi internasional karena mereka punya ya sarana, prasarana yang baik, kemudian juga sistem pendidikan yang baik gitu ya. Jadi kita cepat mengeluarkan data. Ketika kita ada masalah kita ulangi lagi. Jadi kalau kita punya data ya kita bisa menulis paper ya bisa masukin ke jurnal internasional. Dan kalau saya ya karena waktu S3 itu sudah punya anak, strateginya ya begitu riset ya kita kan baca-baca paper ya, kita sudah mengetahui riset kita di bidang apa gitu dan unit kita di mana, kajian kita di mana, bacalah paper-paper, kumpulkan, download semuanya ya sebari mau dengan anak ya baca-baca paper juga gitu ya. Jadi nanti ditandain gitu referensi-referensi yang menunjang untuk paper itu. Jadi backgroundnya dulu saya tulis dulu gitu ya untuk ini. Nanti kalau ada data gitu juga metode kerja apa yang dilakukan kayak gitu digambar lah, misalkan PowerPoint-nya seperti itu. Karena nggak bisa asal-asalan. Jadi riset terus kalau ini ya pada waktu yang pokoknya ada waktu atau apa saya nyicil dulu nulis dulu ya. Jadi
uh, ya tahun pertama itu sudah langsung menulis ya, walaupun hanya background, walaupun hanya metode gitu. Dan ini sudah merupakan kebiasaan saya sejak dulu di Indonesia waktu jadi penulis. Itu ada data input, kemudian analisis, ya diskusi, analisis seperti itu ya. Nanti tidak lama setelah penelitian selesai ya paper jadi satu paper. Nah, kesempatan keliling dunia melalui seminar ya. Jadi di Jepang kita punya data, kita bisa ini selanjutnya akses dunia internasional sangat penting. Nah, kemudian kita bisa download kampus ini sangat banyak dana, kita bisa akses dunia internasional dari meja kita sendiri untuk anaknya. Jadi nggak perlu harus ke perpus, nggak perlu antrian sidang sebentar atau apa gitu. Dari ruangan kita sendiri bisa. Kita punya account ya untuk akses apa situs-situs internet ya, internet kampus. Kemudian kita bisa masuk ya ke dunia internasional. Kita bisa download apa saja kita bisa dan akses internet tanpa batas ya. Jadi berada di kampus dari jam berapa sampai jam berapa pun kita kemudian kesempatan menimba ilmu dari pakar internasional juga di dunia di bidang itu. Ya, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah karena dari S1, S2, kemudian juga S3 ya, selalu berada di bawah bimbingan para profesor gitu. Dan pada umumnya juga profesor sangat baik. Hanya saja ketika dengan Prof. Doi ini, karena tahun 1 saya masuk, 2002 itu hamil, kemudian ya cuti, melahirkan, ya beliau kaget ya, karena baru pertama kali punya student yang orang Islam dan kemudian juga apa ya sudah menikah, hamil dan ambil sekolah doktor gitu di Jepang itu sangat langka ya. Saya sudah pergi Jepang hamil yang sedang bersekolah dan hamil gitu saya belum pernah. Kita shock sekali ya mendengarkan. Bisa kamu itu pengen apa? Pengen PhD certificate atau pengen punya anak. Saya bilang gitu, saya pengen dua-duanya gitu. Kita kan latar belakang kita Indonesia dan Islam ya. Di Indonesia ya biasa-biasa saja ya, sangat banyak perempuan bersekolah dan lagi hamil juga banyak gitu. Kita saling membantu, apalagi Indonesia, apalagi Padang itu sangat kuat ya, saudara itu sangat kuat. Jadi biasa ya bagi kita. Nah, kaget beliau mendengarkan. Oh, tidak bisa begitu. Kamu harus pilih salah satu. Kalau kamu pengen PhD, ya ini ya, jangan mesti punya anak dulu. Nah, tapi kan sudah punya anak ya nggak mungkin. Jadi selama saya cuti ya diminta cuti karena juga menggunakan obat yang berbahaya dalam dan saya waktu itu hari itu juga langsung saya telepon ke administrasi mengabarkan dan langsung ya maksudnya dalam 30 menit selesai semuanya. Saya itu resmi istirahat dan beliau langsung infokan ya, Agusang kalau itu kamu sudah bayar ya ternyata uang sekolah gitu. Itu tidak bisa diminta, bagaimana katanya. Ya udah apa-apa. Jadi saya tetap datang tiap hari ke sekolah, cuman tidak bisa. Saya duduk membaca-baca ya. Ya namanya ya ini ya sudah terbiasa sibuk ya, jadi tidak enak juga mau ngapain juga di rumah. Mending ikut kolek, itu baca-baca jurnal, ya datang tiap hari itu kolek. Hanya waktu akan beberapa ya beberapa hari akan melahirkan saja yang saya cuti dan seterusnya hingga nanti berumur 9 bulan ya dari terus saya juga bertanya bagaimana nanti kalau anak lahir ya kalau anak lahir saya akan manggil kakak dari Indonesia. Oh tidak bisa begitu, itu anak kamu
Ya, ternyata mereka tuh lebih Islami dari kita ya. Dalam Islam kalau memang ya, anak itu harus diurus oleh ibu dan bapaknya. Dan itu orang Jepang yang banyak oleh orang tua kita, kemudian oleh saudara, atau oleh ya, asisten rumah tangga seperti itu ya. Terus si ibunya pergi kerja lagi, anak ini. Kalau di sini tuh mereka seperti itu adanya. Walaupun mereka bekerja, mereka berhenti ya di saat ini. Walaupun sekolah ya jadi guru di sekolah SD gitu. Saat ini mereka berhenti jadi guru. Ya maksudnya apa ya cuti ya. Dan itu masanya panjang. Uh, ya kesempatan menimba ilmu dari kakak internasional, sementara dalam negeri uang sekolah mahal, ya, alat, zat, dan dana ya banyak kendala-kendala saat saya di tapi SD teknologi saya di ITB ya ketika minta 1 mikroliter engine kan air ya 1 mikroliter itu harus dipresentasikan pada saat laporan itu harus ditandatangani analis untuk mereka asisten analis ya untuk dia ambilkan. Nah kalau di sini sepuas-puas apanya, sepuas-puas apapun gitu ya melakukan kita menggunakan engine ya sebanyak apapun kita menggunakan engine kita mau pesan apa gitu misalkan kurang engine apa gitu kan ya macam-macam engine ya yang kita butuhkan ya kita bisa telepon ke perusahaannya ya tentunya yang sudah berlangganan di lab kita ya nanti sore datang atau siang datang jadi tidak ada hitungan-hitungan seperti itu ya karena mereka tuh punya banyak dana kalau profesor punya dana riset penelitian itu semua itu untuk ya untuk riset gitu ya untuk keperluan riset tidak ada untuk tambahan gaji lagi risetnya jalan kemudian punya peralatan yang lengkap punya zat-zat yang lengkap ya. Selanjutnya mengapa belajar ke Jepang ada kesempatan bebas uang kuliah namanya Menju jadi kalau kuat ya keinginan untuk maju Rangka punya support dana ya, ya untuk keberangkatan kemudian asal masuk aja dulu ya di Universitas Jepang yang terdaftar sebagai mahasiswa bayar uang pendaftaran kemudian bayar uang gedung ya, admission fee namanya uang sekolah bisa dibayar di belakang nanti usahakan dulu apply beasiswa usahakan dulu mengajukan keringanan menjo uang kuliah itu udah bisa malah banyak yang dapat keringanan 100%. Kalau misalkan ada arbeito part time itu dikaji semuanya, jadi kita nggak bisa bohong. Ya. Betul-betul data yang benar adanya yang diserahkan. Karena kalau bohong itu dicek, ya itu akan ketahuan ya. Di Jepang tidak boleh kita berbohong. Artinya kalau berbohong itu akan ketahuan karena tidak ada data yang bisa dibohongin ya. Tidak ada data yang bisa dirubah-rubah nih. Itu kan ketahuan semuanya. Misalkan uang kontrakan berapa, kalau ada apa-apa itu mungkin sekitar 50% atau 75% ya, atau 25%. Kalau betul-betul tidak ada beasiswa, itu tidak ada pemasukan yang bisa dapat pengalaman mereka dapat pembayaran sekolah yang bisa dikompromikan adanya bantuan dari profesor atau universitas yang berupa teaching assistant teaching assistant ini besarnya 40.000 sebulan ini cukup lumayan ya saya juga pernah dapat teaching assistant dan tugasnya enteng ya misalkan profesor kita mau ngajar kita hanya bagi-bagikan bahan kopian slide yang akan di print out ya itu ya mengerjakan mempersiapkannya itu
tarif sense ya, hanya ini, jadi nggak banyak bekerja pun. Ya ikut datang bareng, ya dengerin sense masih kuliah. Nah, beberapa peluang ini ada sekolah dan memberi beasiswa untuk seluruh mahasiswa S3 dan S2 karena banyak beasiswa yang ada dan itu digunakan untuk support student S3 dan S2 sebaliknya. Nah, mendapatkan beasiswa sangat besar kalau berani datang ke Jepang. Tentunya ini semua harus ada usaha, tentunya juga dari kita sendiri harus memenuhi semua persyaratan. Persyaratan beasiswa ya, tentu harus mempunyai perjuangan ya, keseriusan dalam belajar ya, rekomendasi. Dan ini sangat menentukan karena nanti akan menuliskan rekomendasi untuk student. Banyak hanya seleksinya file saja, isi ya, form, application form, terus nanti dapat rekomendasi dari profesor. Terus kalau kita punya nilai, ya tinggal di print, kita bisa ada alatnya khusus ya, masukin nomor kita, nomor student kita, nanti bisa di print di sana dan kita serahkan, nanti dipanggil untuk interview dan itu tidak rumit ya, interview umumnya dalam bahasa Jepang. Jadi usahakan punya kemampuan bahasa Jepang. Berbagai poin positif belajar di Jepang yang lainnya sisi pendidikan yang profesional ya. Terus ada di lab dari jam 9 sampai jam 17 dan ini kalau profesor senior ya. Tapi kalau kebanyakan mereka jam 9 masih ada student juga biasanya bertahan ya. Kalau profesor belum pulang ya kami belum pulang. Nah umumnya profesor adalah pembimbing, pendamping dan orang tua mahasiswa di universitas. Jadi enak kalau di Jepang kita di bawah jaminan profesor. Kalau terjadi apa-apa dengan kita ya, hal keuangan. Kalau misalkan kita minjam rumah, itu penjaminnya profesor. Jadi sangat beruntung ya. Kita bisa masuk ke universitas Jepang. Tugas target riset harus dicapai dengan gigi. Ya. Karena setiap minggu ada meeting mingguan itu terjadi. Itu wajib hadir semuanya. Nah pada saat meeting mingguan itu pertama kegiatannya ya presentasi paper yang sesuai dengan ya penelitian ya dengan bidang riset kita ya. Kita cari jurnal di internasional itu jurnal dari lab yang levelnya ya setara dengan level atau lebih baik ya dengan level lab kita ya. Setelah itu mahasiswa secara bergiliran terjadwal untuk mereport ya, hasil kerjaan selama 1 minggu dan planning ke depannya dengan sistem begini kondisi dan progres riset setiap mahasiswa itu dipantau dengan baik oleh profesor dan di lab kita juga dibimbing langsung oleh profesor. Atau kalau misalkan mahasiswa D1 D3 ya terus ke bawah S2 juga ada pembimbingnya gitu S1 dan juga mahasiswa yang mengambil S2. Jadi rukun damai di lab di Jepang itu sangat senior membimbing karena ya lingkungan yang demikian mahasiswa tamat sesuai target program di mana S2 dan S3 itu bisa diselesaikan dalam 4 tahun integrated graduate program contohnya di Tokyo State. Nah, inovasi yang terjadi masyarakat Jepang adalah orang-orang yang kreatif yang tidak pernah berhenti, mereka tidak merasa sudah puas dengan capaian, mereka selalu mencari teman-teman baru bisa melakukan penelitian yang baik dengan kondisi lingkungan dengan suasana lab ya peralatan yang komplit lab yang komplit rambu-rambu di lab
dibimbing, di set up istilahnya, sehingga cara kerja itu sistemnya sama. Artinya kalau terjadi kegagalan riset, tidak diharapkan kegagalan itu dari cara kerja yang salah. Dan itu dibimbing gitu ya, sudah ditetapkan. Biasanya asisten profesor yang mengatur semuanya gitu. Kalau ada mahasiswa yang baru bergabung, ada ini ya, ada guide-nya dalam melakukan riset, ada pemanduannya. Jadi kalau misalkan menggunakan belum bisa, kita nggak harus mendapatkan calon asisten profesor. Ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan yang akan membimbing kita. Dan sebelumnya tentu beliau juga sudah dibimbing oleh senior yang sebelumnya. Nah, jadi kita dengan sistem ini kita bisa melakukan penelitian ini adalah penelitian punya dana yang sehat. Jadi di Jepang mereka sangat bergiat untuk mencari dana dan juga dana tersedia banyak, support kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi sangat baik. Jadi profesor itu punya dana-dana riset yang sehat. Nah, berbagai positif lainnya ya belajar kita, sarana dan prasarana kuantitatif dan akses jurnal yang internasional sangat banyak dan mudah mendapatkan transfer ini dari orang Jepang, dari Jepang tidak sulit, hanya saja kita harus tanda-tanda yang menyiapkan diri, sangat beradaptasi, mau membuka diri, mau mengetahui mereka ketika diberitahu kita ucapkan terima kasih, ketika salah diingatkan salah, kita ucapkan terima kasih. Kesempatan menunda ini dari kakak internet sistem kelompok yang kuat ya di dunia senior mendidik di dunia dan ini sangat terasa sekali. Berbagai daya tarik lainnya ya, perpaduan kebudayaan antara Jepang kuno dengan budaya luar. Di sini kita bisa merasakan mereka sangat mempertahankan budaya Jepang ketika musim panas itu mereka banyak yang menggunakan mikasa ya. Jadi punya musim kalau di musim panas itu kemudian upacara minum teh di Indonesia ada pot-pot seperti itu mereka pertahankan. Ikebana misalkan kalau mau mendapat refreshing di luar kegiatan riset kita bisa ikut pot-pot di universitas. Ada beragam ya, baik yang culture atau juga sport. Pendidikan non formal secara gratis mudah didapatkan di mana-mana, baik di kampus maupun di luar kampus. Kalau di luar kampus ada namanya international forum. Nah, di sana kita bisa daftar ya, kemudian apa yang kita inginkan kita bisa sampaikan di sana. Misalkan pengen ngerasain homestay di rumah keluarga kita, pengen punya guru bahasa Jepang, jadi kita diajar oleh orang Jepang biasanya dua student satu guru ya. Jadi guru itu bisa lebih full ya, bisa lebih maksimal memperhatikan kita. Dan saya sendiri pernah 3 kali ya guru bahasa Jepang saya di Tokyo ikut seminar itu kita di Indonesia gitu. Mereka dia ikut seminar ke berbagai kota di Indonesia. Nah, ini sangat sangat tersedia ya international forum ini di berbagai kota-kota di Jepang. Jadi sangat sistem. Apa saja ya yang kita inginkan, misalkan saya pengen belajar misalkan bahasa Prancis, nanti mereka akan menemukan kita dengan seseorang yang mungkin bisa mengajarkan kita ya dengan native-nya. Jadi sangat ini ya, sangat nyaman ya ketika berada di Jepang, ketika datang di Jepang untuk belajar. Gitu. Ketika kita pengen mempelajari hal-hal lain di luar kampus, kita bisa dibantu baik varsity office maupun international forum. Mereka memang sangat membuka diri, ya. Mereka memang sangat memberikan service yang spesial kepada orang asing. Nah, pendidikan dan nilai-nilai mulia yang diekspresikan oleh masyarakat Jepang merupakan service yang sangat berharga. Seperti kita sadari kita di Indonesia saat ini merasakan degradasi moral yang sangat luar biasa. Di mana-mana terjadi banyak masalah, katakanlah Bali kemudian pergaulan, ya, kemudian apa sih apa masalah-masalah yang menyangkut pelajar, kemudian juga mahasiswa gitu, terus juga di lingkungan di Indonesia gitu.
kenyamanan, kemudian masalah hukum, hukum kebang pilih, itu semua kan tidak baik ya di bagi generasi muda. Ketika kita datang di Jepang, aturan akan dengan baik, kemudian bila bersalah mereka meminta maaf, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang ngomong, yang menghujat, yang menggunakan konsep-konsep yang kasar seperti itu. Ini saya bicara ini sesuai dengan lingkungan student yang dihadapi. Nah, mungkin ada yang di luar kampus mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik. Nah, itu lingkungannya sudah beda ya. Jadi selama belajar pokoknya gitu ya, saya merasakan betul. Dan hingga sekarang ya bergaul di tengah masyarakat, di lingkungan orang tua Jepang, gitu. Baik di lingkungan keluarga muda ataupun orang tua yang usianya sudah senior, gitu, orang-orang tua orang angkat, lingkungan tempat tinggal, kita bisa hidup nyaman ya bersama dengan mereka, aman damai, mereka juga sangat peduli. Nah, ini merupakan nilai-nilai moral ya yang akan mengedukasi kita. Dan ini sangat baik sekali. Makanya kalau kami di kita merekomendasikan kalau akan belajar ke luar negeri, datanglah pertama kali dulu ke Jepang. Gitu. Dan kembali kita meningkatkan potensi diri kita, keilmuan kita. Kita juga bisa apa ya improve ya kepribadian karakter diri kita. Kita bisa eh, terinspirasi dari mereka gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu padahal kita sebenarnya orang Islam yang punya nilai-nilai kebaikan itu semua. Nah, dimanapun berada di Jepang bisa memberikan edukasi ya kepada kita bangsa Indonesia. Ini sudah ditulis di dalam buku-buku asli. Berbagai daya tarik lain, kesempatan membantu ekonomi keluarga dari kesempatan di luar kesibukan sekolah. Ketika belajar di Jepang, kita bisa apply beasiswa ya, atau yang dari Indonesia sudah apply beasiswa datang ke Jepang. Gitu. Nah, dalam buku yang tadi diperlihatkan, bahasa Komunikasi Bidang Jepang, ada kisah nyata satu asli ya. Dia bapaknya meninggal dunia di ibunya, kemudian di PHK, bapaknya juga berkuliah. Nah, ibunya berusia sudah tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Itu pemikiran asli nyata di bukunya. Nah, asli ini saat bekerja terhadap dia akan membahagiakan orang tuanya, akan berusaha untuk mencari beasiswa ke luar negeri dan alhamdulillah asli lulus yang berada di Jepang. Jadi ketika berada di Jepang, ya beliau yang membiayai dia keluarga keluarga dan biaya kuliah kakaknya. Dan sekarang alhamdulillah sudah melejit sampai orang hebat lagi. Jadi ini contoh nyatanya. Dan ada banyak kisah-kisah yang lainnya ya. Ini yang bersangkutan dan artinya bisa Bapak Ibu temukan ya, di media dan karya nyata. Nah, kesempatan menikmati teknologi canggih terdepan berbagai macam alat elektronik distribusi secara cepat dan harga sangat terjangkau dan masih kantong mahasiswa. Banyak mahasiswa di sini yang merasakan ya bisa punya iPhone terbaru karena ada diskon untuk mahasiswa juga. Jadi kalau mahasiswa adanya namanya gitu kan udah keluar nah, jadi harganya di diskon, kemudian juga ada fasilitas bayaran yang murah itu bisa. Nah, hal utama insya Allah akan mempunyai kecakapan dan keahlian spesifik sebagai bekal untuk mendapatkan penghasilannya halal, tidak korupsi dan merugikan negara. Bersekolah tinggi dan dengan bersekolah tinggi kita bisa punya kontribusi untuk membangun bangsa kita Indonesia. Nah, dukungan pemerintah Jepang terhadap student asing, asuransi kesehatan bisa di Jepang, ada international forum ini sudah tadi ya, sebenarnya saya berulang. Ini kita di kami di kita mengadakan event ya, support untuk mahasiswa di misi agar dia bisa bersama dengan profesor atau itu karena di Jepang kalau profesor itu kecil gitu hal-hal yang di luar dugaan itu bisa terjadi ya seperti saya sendiri diundang ada profesor datang ke Jepang dengan beasiswa dari produk profesor
pertama kali datang ke Jepang, tapi karena setelah menikah dan memutuskan pindah ke Tokyo, nah itu beasiswanya akhirnya diputus. Ini adalah visit di Sakal University ya untuk merekomendasikan anak-anak Indonesia. Sayangnya tidak mempersiapkan file dengan baik, tidak melanjutkan proses. Tapi tetap ada yang masuk ke universitas di Jepang. Ya. Alhamdulillah, ya artinya dengan event kita ya terinspirasi untuk lanjut studi ke Jepang. Baiklah, sampai di sini ya untuk tema kenapa sih belajar di luar negeri, apa sih manfaat belajar di luar negeri. Ini semua nyata adanya dan sangat banyak orang Indonesia yang merasakan. Jadi sekali lagi saya memanggil Bapak Ibu orang tua di Indonesia, Bapak Ibu guru Indonesia, karena kondisi di Indonesia kita saat ini ya, sistem pendidikan kita masih jauh tertinggal ya ketimbang sistem pendidikan sarana dan prasarana kita. Punya Bapak Ibu orang tua ya punya dana, tidak ada salahnya untuk membiayai anak untuk lanjut studi ke Jepang. Makanya diajak kita ya, karena sudah banyak kejadian-kejadian, saya punya program ya, sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang. Jadi berbagai hal yang dibutuhkan untuk si anak kita ini mempersiapkan diri ya, untuk lanjut studi ke Jepang itu dibina oleh kita, dididik. Ini programnya maksimal selama 1 tahun. Jadi mulai dari bagaimana pengisian formulir, bagaimana persiapan file, apa saja yang dibutuhkan, ya. Kemampuan bahasa ya, baik bahasa Inggris bahasa Jepang itu dipahami. Kemudian etika dan moral ya, saat berada di Jepang, saat berada di luar, bagaimana aturan harus dipatuhi, semua itu diberikan ya. Kami tidak ingin lagi ada kejadian-kejadian yang rusak nama baik kita, karena perjuangan ini untuk jangka waktu yang lama. Jadi sekolah ini sekolah formal ya, sudah dibuka sejak 2018. Ya termasuk bagaimana strategi menghadapi ujian, wawancara, ya pertanyaan seputar apa aja sih pertanyaannya seperti itu ya. Itu juga kami berikan sesuai ilmu, informasi dan pengalaman ya yang kami punya di kita. Baiklah demikian untuk presentasi saat ini. Kepada generasi muda Indonesia tetap semangat karena Allah akan memberikan hasil sesuai dengan perjuangan yang kita. Allah akan memberikan hasil pada saat yang tepat. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan itu Allah melihat. Tidak ada sukses yang instan. Sukses yang instan itu bukan sukses. Kita bisa melihat tanaman, kita tanam di tomat bukan besoknya kita bisa memetik tomat. Kalau kita bisa besoknya memetik tomat, itu artinya memetik tomat kita atau memetik tomat di kebun petani dan kita bayar uang kepada petani. Ini sukses membutuhkan proses. Jadi kalau bertanya apakah kita bisa menjamin, ya tergantung kepada perjuangan ya adik-adik mahasiswa. Kami akan memberikan pendidikan yang memang sesuai dengan sistem pendidikan di Jepang. Karena kami sendiri adalah orang-orang yang bersekolah di Jepang, kemudian juga di kita pendirinya dan salah satu pembina kita adalah juga profesor di Universitas Jepang. Saya sendiri sejak aktif di kita dan khususnya sejak diadakan international conference ya, aktif berkomunikasi malah dianggap teman malah dipanggil presiden ya oleh para profesor di Jepang ya. Adalah sebuah visi untuk negara, jadi mereka sangat menghargai dan sangat menghormati. Semaksimal mungkin ya kami berikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk anak-anak kita di Indonesia. Hasil akhir ada pada diri adik-adik mahasiswa sekalian. Karena
Kalau bersungguh-sungguh, Allah tidak akan pernah menzalimi umatnya ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, itu sudah janji Allah. Allah akan memberikan hasil sesuai dengan harus yakin ya, kita punya Allah. Ya. Kalau kita sudah punya persyaratan yang baik, gitu, kita sudah menyiapkan, kita sudah mempelajari ya semua persyaratan kita siapkan dengan baik. Kita jalani dengan baik. Saat ini yang kita lakukanlah doa, kita lakukanlah salat, meminta kepada Allah. Gitu. Kepada-Mu ya Allah, aku meminta, gitu kan, berikanlah hasil sesuai yang hamba harapkan ya Allah. Insya Allah akan Allah berikan hasil. Tapi kalau tidak berjuang, tidak maksimal berjuang, 4 bulan akan menuntut hasil itu tentu ya tidak bisa. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.